Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul. Saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi ini yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan taunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan tok, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali,
dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami, sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu gak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar? Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak berusopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang maui apa lanyah Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, gue saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang tidak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat memperdebatkan Quran itu kafir.
Nah awal debat itu karena Quran dianalisis, sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali 2 menit saja, tidak usah lama-lama, karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir fama qoma bihi ghairuk la tukim bihi nafsa. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok dua kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu, padahal ini adalah orang yang dekat Allah, karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul faqr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat, apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sinting, yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh.
Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Cara Abdul bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima khadmadabun. Terus ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul bin Asad, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa. Sementing ila darujatid
tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, masih baca bi fathit ta, karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang ila maf'ulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkah ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomitta wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali, banatiku ming anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas setor yang nggak ditegur. Nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya tidak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul, sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi, wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena dzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta al-jahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar, paling saya bilang nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa?
tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh kholiyad dzihni tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, "Man dzalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka tak anake wong alim rapal Quran atau orang alim ku kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, "Cung kowe kudu alim kok mbahmu." Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriyah ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurrasabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf, ya, as-salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes, tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," saya ulang lagi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditakdir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih
sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus asim, harus nabiyun, enggak nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtaram Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak, dari haza yahza'u hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan, hus'an, huzu'ah. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Ya kamu tidak tahu anehnya. Karena nggak nekuni itu. Mengapa loe sangel mikir ngono barang itu. Ah sementing wayu semaan wis kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu, sukanya yang asli, ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayuhan nabiyyu, bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa, penggawaannya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi, he wong sing tak dadekno Nabi, he wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu, entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu, jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarum Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jangan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan. Mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu ikmanan ala wazni if'alan. Ubdilat alhamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasrotin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu,
Cuma ilmu ini nggak syarat jadi rektor aman, Bang Mustaqim, nggak apa-apa. Syarat jadi rektor nggak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Gedar ya. Kalau syarat jadi wali itu harus. Malah terusannya kudu wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan ya. Sudah, ini cerita aja Gus. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus, nggak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy, yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat, tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah, iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena gak paham wis pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan, fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jabe Mbah Maksum, dunya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy.
Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, supaya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Sebenarnya muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis itu. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Saya sakit, murid radadi itu saya kira ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz, mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Nggak mungkin wong sikit santri loro kok alim, nggak mungkin kan, nggak ono sing bully. Kan nggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah berngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran wong satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syu'bah. Dari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As-Susi ana sing nekat daripada ngajel takok. Ya Syekh itu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus Asim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang mana ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahzau husan atau ngomong selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorof, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di sa'ala yas'alu soalan, terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02 sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum gitu. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum was'alil qaryah. Wasalil Korea. Jadi kita baca wasal. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tangga ora percaya, itu kan ya berat juga.
Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tonggo, ditagih, repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ukudul Jan, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, emang nggak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat deh. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, lo kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah saya ada wali. Keramat. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga cepat. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan, fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku gak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya kok dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Loh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua atau benar semua karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha sumudhumun fi sakan di kaunihi bimud madra fitaron nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa may yushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqa'u sakinan yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti ya pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik, pernah pakai idgham yusakik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawi itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan.
Sampean kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora bedane. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu, makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat udah. Masa ngaji setengah jam alim nggak ada mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Donya ulah ibun walahun maksud saya donya. Sama tidak usah tersinggung donya ulah ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia, inamal hayatud dunya. Lah ibu ini sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi' sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu, kafaah, pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir sabar diutang tonggo iso nyaur itu ya loro. Damu bojo ya loro, ora enak damu. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, no? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa, no? Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga, ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi. Padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga, sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andekan beliau oleh kasut, piye tuh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasul Utsmani, sinau Kiro Ashab, macam-macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa, cuma yo kok segitunya baiknya Allah cek segitunya, akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Ya iti. Buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang nggak perlu konsisten. Orang Arab sendiri nggak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan nggak konsisten? Wong riwayatnya memang nggak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy nggak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham apa lam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca tahbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy nggak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah, jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi Allah.
Terus orang tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah. Orang yang membiasakan hamzah yang nggak bisa pakai iya, yang biasa pakai iya takhfif atau wawu takhfif, ya nggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi ini apa? Bagian dari apa ya? Diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya. Ini nggak acara kampus ini. Kiai itu ditakok. Saya itu sebenarnya paling nggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang nggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak pindaran pinter, tarani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada satu dua aja, maksimal dua. Tapi jangan tanya yang tiga jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukun. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu, Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerapia kan mesti gitu. Lah nak takok anem wangel, jelimet, mesti takokanku. Kalemku kok paham kok ora paham. Misalnya sampai takok, Gus kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'annid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan itu. Bukan neror betulan memang ini supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus dua kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa dua kok kenapa harus milih satu? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa ingka anak kabur alaika iroduhum fa inistato tantab teriyana fakan terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yakto fal yamdud hal dibana kaituhu mayak itu yang disini kan ada ayat fal yamdud itu berapa itu 17 atau berapa itu kan fal yamdud harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid. Nah, kowe kudu yakin nek ilmune Allah Taala iku ora muktasab. Jadi Allah Taala iku ora iso misale Allah Taala terus koyo analis, koyo pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Jadi misale Allah Taala ndelok piye perkembangane santri. Sik le aku tak ndelok perkembangane ora ono ngono. Allah gak perlu melihat Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona. Sik to tak golek datane sik ora iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing melarat-melarat ra wedi, luwih wedi ra mangan. Wis ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas, iku pirsa kabeh. Lah iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono niku. Ilmune Allah Taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Ada Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke
kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Mun terus kula terusna. Wa wajibun lahul wujudu wal qidam. Wa wajibun lan wajib lahu kedhi Allah taala apa al wujudu apa sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah taala al wujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwalik. Kowe muni sifat sik ya oleh, muni zat sik ya oleh. Muni sifat sik misalnya ngene, alam raya ini besar dan detail ya. Alam raya ini besar dan detail. Pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini. Ya, kekuatan besar yang menciptakan alam ini. Nah, kekuatan niku arot. Arot itu sifat. Tentu kekuatan itu butuh zat sing ditempleki kekuatan itu, napa? Nah, kalau butuh zat sing ditempleki kekuatan itu berarti kudrah tadi harus menemplek pada zat. Nah, sing ditempleki itu tentu suatu sing wujud. Nah, mulane cara berpikir mulane oleh berpikir sifat sik menuju zat utawa zat menuju sifat. Mergo sifatu dzati laisat aina dzati wala ghairon siwahu dan fisoli. Kowe mikir sifat iku ya menuju zat, mikir zat ya menuju napa sifat. Mane eling-eling ya. Dadi misale alam raya inna lihadzal alam mukhtisan wal mukhtis iku mesti dzu qudratin tamah. Utawa hadhil alam diciptakan oleh kudrah sing dahsyat. Nah, tentu kudrah iku nemplek ning gone qadir napa? Ning gone napa qadir. Lah qadir iku kudu wujud. Mosok sifat neng sifat kekuasaan nemplek zat sing boten apa wujud boten mungkin. Wal kidamu lan wajib kidam. Nah iki malah lebih logis lagi. Ning dinggon jenenge makhluk iku ya mutaakhirun anil khaliq. Napa makhluk mesti mutaakhirun anil khaliq. Dadi nek alam raya iki wujud mbok kaya apa kunane Nabi Adam, mbok kaya apa kunane bumi iki misalnya wis ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Tetap dhisik sing gawe napa tetap dhisik sing gawe. Makanya Allah harus bersifat qidam. Kada kaya mengkene baqaun ta sifat baqa abadi. Hanya gini, kalau wujudnya Allah taala itu tidak disebabkan oleh apapun, berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun tapi qiyamuhu binafsi. Nah, tentu seterusnya juga gitu, tidak ada kekuatan apapun sing iso menyentuh keabadian Allah. Mulane anggere ana kidam mesti wajib baqa. Nggih, karena tadi enggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah wujud, itu wujudnya tidak bergantung apapun. Iku jenenge apa? Qiyamuhu binafsihi. Kalau nak bahasa Quran apa? Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. La yusabu kang ora iso den campurna apa baqa bil adami kelawan ora ana. Dadi angger Allah wis kadung wujud ya ora bakal terjadi adam. Karena untuk menjadi adam butuh mukdim, butuh kekuatan yang bisa menghilangkan. Sementara enggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Sebut apa? Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Nah, beda nak srengenge meskipun apapun dahsyatnya matahari dia itu diciptakan apa? Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada. Wa annahu lima yanalul adamu. Wa annahu lan sak temne Allah taala lima maring perkara. Yanalu kang iso menyentuh apa al adamu sifat ora ana. Iku mukhalifun iku zat sing nyulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan. Cara bahasa apalan kita napa mukhalafatul lil hawadisi. Allah akan selalu beda dengan sesuatu sing potensi tidak ada. Meskipun alam raya ini sekarang ada, tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada. Karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada. Iku jenenge apa? Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada, atau dalam bahasa terkenal apa? Mukhalafatul lil hawadisi. La burhanu hadza utai buktine iki, burhanu hadza utai buktine iki ku al kidamu sifat kidam.
Nah, buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk? Ya buktinya sifat kidam karena semua makhluk itu ada dari tidak ada. Sementara Allah mulai dulu-dulu ada. Ini apa burhanu hadzal kidamu. Qiyamuhu bin nafsi utai Allah utai jumenengai Allah. Qiyamuhu te eksistensine Allah. Cara makna saiki qiyamuhu te jumenenge Allah atau eksistensine Allah. Iku bin nafsi kelan dadi Allah piyambak. Iku bin nafsi kelan dadi Allah piyambak. Karena Allah berdiri sendiri. Bahasa terkenal apa qiyamuhu bin nafsihi. Itu nak cara Quran apa al-qayyum napa? Al-qayyum. Wahdaniyatun tur utai Allah iku esa. Wahdaniyatun tur utai Allah iku esa. Munazzahan tur khalidin bersihno apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala apa ausafuhu pira-pira sifate Allah taala sifate Allah sifate kabeh saniyatun utawa ausafuhu tawi pira-pira sifate Allah taala iku saniyatun iku agung ya sin nganggo sin maknane agung napa sana ini maknane apa agung wazir wa sana saniyah maknane apa agung dan berseno andidin saking waliane. Jadi nak Allah di sifat wajib, moko waliane iku barang mukhal. Ya tak baleni nak Allah itu di sifat wajib, moko waliane iku sifat mukhal. Misalnya Allah duwe sifat wajib kudroh, berarti mukhal sifat ajiz, napa? Allah duwe sifat iroda ngersakno, berarti waliane sifat kepeksa. Kayak kowe ra kepen tuwa ngerti-ngerti tuwa, kowe ra kepen elek ngerti-ngerti elek. Berarti kan wujudem saiki wujud paksaan. Kamu kan ndak ingin seperti ini. Tapi takdir ngene iki. Lah Allah ndak bisa seperti itu. Yang diinginkan Allah pasti kesampaian karena Allah di sifat iroda. Nah, berarti enggak boleh Allah iku ajiz, ora iradae enggak kesampaian utawa mukroh dipaksa. Ausibhin utawa Allah serupa sangka sing nyerupani, terbebas ausibhin lan Allah iku terbebas sangka sing nyerupani. Karena tadi enggak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah taala. Misalnya dari segi kodim saja sudah enggak mungkin tertandingi, apa? Dari segi kodim saja sudah enggak mungkin tertandingi. Misalnya ada orang sakti sesakti apapun, paribasane bisa menghancurkan matahari. Tetap dia wujudnya itu setelah enggak ada. Itu aja sudah beda dengan Allah. Misalnya suatu saat ono monster sing iso ngancurno matahari, itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah. Baru wujudnya terlambat, ada tahun lahirnya, ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia tidak selevel mbek Allah. Mergo wujudnya ba'da alam yakun, wujudnya dari tidak ada. Jadi melane sifatnya Allah niku paling pokok niku termasuk kidam. Melane Allah nyebut huwal awwalu wal akhiru ya ben iso ngaji. Jadi Allah ketika disebut awal iku wis artine la syibhalah, enggak akan yang ada mirip sama Allah. Wal akhir Allah bereksistensi abadi. Iku wis ra akan tertandingi. Mergo apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir. Makanya Allah dengan bangganya, dengan fakhrnya, dengan kibrianya, dengan sombongnya, memang sifat sombong itu bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahul kibriya fis samawati wal ardi. Mulane sombong iku sifat sing diharamno kanggo makhluke, mergo khusus ning Allah Subhanahu wa taala. Syarik kentur Allah terbebas sangka syarik, mitra utawa sing menyamai mutlakon kelan mutlak. Jelas Allah juga enggak akan tersamai. Wa walidin lan Allah terbebas sangka status dadi wong tuwa, kada iku kaya mengkene munazza al waladu ya status terbebas sangka status dianakkan atau diwujudkan. Wal astiqoi lan terbebas sangka kanca, maksudnya sangka al muin, penolong. Maksudnya Allah ketika menciptakan langit bumi iku ora perlu koordinasi mbek malaikat, terus koordinasi mbek para punggawa, para pengambil kebijakan. Kan niku ora perlu ngono. Allah saged menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri, wahdahu la syarikalah. Napa wahdahu la syarikalah. Mulane wong iku ya kenal malaikat iku wis nggo perintah Allah, tapi coba imani teman-teman. Piye-piye malaikat itu ora tau bantu pangeran nggih. Jadi kenal malaikat apapun dasate malaikat tetap rasul, napa? Rasul iku utusan. Dadi ora usah dipikiran Allah gawe langit bumi iku melibatkan sekian malaikat. Oh nak ora ra iso yo goblok kowe neraka ngono. Neraka. Dadi malaikat itu statusnya rasul. Rasul iku mursal sing diutus, sing ditugasno. Dadi Israil dhewe iku yo ora roh apa-apa.
kon mateni kowe terus mateni. Ini ora mikir apa-apa. Tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan Allah ya ora iso. Lan iman niku ana iman tasdik, ana iman prosedur. Cara kula takoki kepercayaane malaikat ya percaya mergo Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Kowe percaya kekuatane malaikat ya percaya, tapi biasa wae. Kenapa kita butuh mengatakan biasa? Aja sampai di hati kita ada pikiran Allah gawe langit bumi ku kangelan, isane mergo dibantu malaikat. Kafir kene ngono kok. Jadi sebenarnya ketemu Israel wis biasa wae. Kowe njabut aku wis diperintah Allah tak durung, tak butuh mbok takoki. Wis ndi buktine? Surate ndi? Oh, betul takoki. Paham. Tapi nek Israel meneh karo dine melarat wedi mati. Yes. Melarat wedi mati. Ya wis aku ning donya melarat, kowe wani mateni aku bari kok langsung swarga. Matilah nak ngono. Jare Israil, ya ora mesti yo melarat, maksiat ning donya. Ribet no. Tapi jelas ngoten ki, mulane iman iku napa banyak wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan. Ora kok krana apa-apa. Mergo kadang ana makom sing repot nyebut malaikat. Iku kuwatire ana iham, ana salah pikiran atau salah persepsi nak kekuatane Allah mergo dibantu napa malaikat. Mulane kulillah sumadzaruhum fi khawdihim yal'abun. Mulane wong-wong kasyaf, wong-wong hakikat nak wiridan muni Allah, Allah, Allah. Maksudnya Allah la syarikalah, tidak ada yang membantu, la mu'inalah tambah pembantu. Paham ya? Soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri, sing jabut nyawa Israel, sing bagi rezeki Mikael, sing diutus ngurusi wahyu Jibril, karena Allah menghendaki ada itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong, karena Allah tidak butuh ditolong. Eling-eling, jadi kita salah paham. Jadi kita perlu terus Fatihah Mikael terus, wes tak Fatihah terus, ben Mikael simpati. Oh, nek simpati ngekek rezeki. Mikael dhewe ku ya melarat ta, masamu Mikael iku sugih. Agak ditugasno pangeran yo ora iso, napa? Mikael dhewe ora apa-apa, terus duwe tabungan di ATM yo ora duwe. Enak wae gak dikersane. Oh. Lha ke Fatihah Allah ora butuh Fatihahmu. Ya wis anut ae pangeran jatahe piye wis. Wong jelas kowe ora mati nek rezekimu urung entek. Ngene akeh wong melarat iku suwi matine. Mergo njupuke sithik-sithik. Wong nek sugih cepet mati, mergo dijupuk akeh-akeh. Tapi wong sugih ora cepet mati, saking akeh donyane dijupuk akeh-akeh ijek uta. Wong melarat kok mati, mergo jatahe suwidik dijupuk ya wis. Entek ya. Nek ben awet urip, napa sedina mangan sak puluhan. Kuwi ku awet mesti. Mergo ning kono misale jatah 2 pintal jupuk sak puluhan iku awet. Wis jatahe mok 2 pintal mangane tanduk wae. Ku tepentek kenapa? Tepentek. Wong iku mati sakwise jatah rezekine. Tek. Paham ya dadi. Dadi iku nek kowe ngerti jatah mok 2 pintal iki mangane mesti piro? Sak puluh sedina sak puluh. Iku awet iku. Tapi nek 2 piring 2 piring tanduk bariku mindo dawalu ra iso turu mangan meneh. Cepet mati ngono. Cepet mati. Ya eling-eling ya. Mulane kula nu ambek hubungan kula ambek malaikat iki kadang eling kadang ora. Mergo eling ya penting. Piye-piye malaikat makhluk sing diciptakno Allah. Lali ku ya penting. Piye-piye kulillah sumadzaruhum fi khawdihim yal'abun. Dadi ben mulane nabi-nabi ngono. Nabi-nabi kadang ketok kangen mbek malaikat Jibril. Wong pancen malaikat Jibril kancane Kanjeng Nabi. Kadang-kadang Nabi ketok kangen. Sampai saking kangene Nabi nak Jibril rono kadang ditegur, ya Jibril, kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilik aku, wong aku banyak masalah. Tentu Nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering ke sini? Kamu itu teman saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini? Masyhur terus Jibril ngendikan apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Saya ini tidak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi ra iso malaikat kangen-kangenan sampai Kanjeng Nabi kurang apa nih Kanjeng Nabi. Wak peleke Jibril. Iku kangen malaikat Jibril ra iso terus di WA rene Jibril ora iso. Tetep ora iso, tetep wis ketep prosedur kan. Mulane wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu
ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Terus malaikat Jibril matur kanjeng Nabi, kowe tenang ae mat, senajan aku ora sering turun ning kowe bela kowe ketika dimusuhi wong kafir, wa maka rabbuka nasiya, kira usah kuwatir pangeranmu ora bakal lali. Dadi kamane cara Jibril, cek aku medun cek gak medun tetep kowe dalam riayatillah, dalam tanggungane Allah. Iki jenenge apa? Wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya dadi koyo kowe ngene wis tenang ae, cek Mikael gak kenal kowe, tetep Allah ijek eling nak gawe kowe. Lah berhubung Allah eling nak gawe kowe ya eling nak kowe butuh mangan, butuh rabi, terus butuh ngayal, butuh nglamun, dituruti kabeh. Ya sedurunge nyata dituruti. Apa? Wis yakin nek apa eling Gusti jenengan penting damel kula. Ijek eling. Ya eling jute kere ya mangan ora eling piye jute. Jute kere ya bagi. Guyu-guyu dhewe pinggir kali, Pak. Jute kere ya apa? Piye eling-eling. Dadi mulane ngaji ku angel-angel gampang. Kowe lali malaikat ya salah. Piye malaikat diciptakno Allah. Tapi terlalu eling kekuatane malaikat itu ya salah. Engko suwe-suwe setan merasuki kowe terus ngekeki faham na Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat. Kafir kena. Ya mulane yes kulillah summa zarhum fi khawdi malabun. Ane wiridane wong tarekah Allah. Zaman dhisik diomongno mbek paham. Nah saiki alhamdulillah ra paham. Allah ngerti-ngerti turu. Amit-amit tenan iki. Allah takut. Maksudnya piye? Pokoke jare guruku ngene. Takok ini, pokoknya mbahmu ilmu kok pokok ora iso. Ilmu iku ana tadabbure, ana ta'amule. Mergo muni Allah iku ben ora ana kekuatan kecuali kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge la haula wala quwata illa billah. Mulane nabi-nabi iku tadi kadang-kadang ketok butuh malaikat. Guling-gilingan nak malaikat iku wujude dikersakno Allah. Tapi nak pas usul utawa pas kasyaf ora gelem njuk tulung malaikat. Masyhur ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis sampe diobong Namrud, geni wis mulat-mulat. Terus wis karuan diobong ning tengah geni, Jibril teko. Apa kamu butuh bantuan saya? Saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu. Masyhur jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau ke kamu saya ndak butuh. Ya maksudnya ora mbek aku, tak sampekno pangeran. Kowe ngomong apa ya? Jibril. Piye mbok sampekno pangeran? Pangeran ra usah kowe wis pirsa keadaan kowe malah aneh-aneh. Dadi zamane malaikat Jibril kon ngaji meneh ribet Musa Nabi Ibrahim masih ngono. Piye kabeh kodho pangeran? Maksudnya pangeran roe nang ngenteni mbok kandhani. Oh ngenyak wong. Yo pangeran wis pirsa tanpa mbok kandhani. Iku jenenge maqamul khullah. Nah pas iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman, apa? Dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi ya kadang-kadang ya butuh Jibril. Piye-piye wujude Jibril Mikail itu wujud sing dikersakno Allah. Supaya muni ora usah Jibril, ora usah Mikail, aku langsung Allah. Kowe ku sapa cuculung sang langsung secara jelas. Tapi kowe muni Jibril engko resikone tadi. Allah iku iso nyampekno wahyu nak ditulung Jibril, nak ora iso kafir. Mulane kulillah tsumadzarhum fi khawdihim yal'abun. Terus dadi wiridan ya wong tarekah. Macam wong tarekah wis do bener. Dene do jarem ngaji sithik ngono bener. Mari wis gak gelem ngaji yo. Ajane ora gelem ngaji wis tarekah, atine apik terus ngaji. Oh langsung wali, yakin to. Mari kono Allah tok ora gelem ngaji, sing kowe ngaji tok ora eling pangeran. Yesus. Dadi kono ora dadi wali mergo goblok, sing kowe ora dadi wali mergo wangkot, mergo ora tau. Oh wis akhire bulet. Apa? Bulet nganti wis rame-rame donya. Tapi kira usah nyesal ngene iki yo kersane Allah. Wujudem sing ngene iki yo kersane Allah. Yo wis ditulis nang Lauh Mahfuz, karir wis tok kene iki tok yo kudu ridho apa? Gak ridho malah neraka, apa? Nah, kena apa Kang bodoh kok gak nyesal lho wajib ridho mek kodok-kodok. Makome ridho mek kodok. Podok bodoh ya tenang, ra di prestasi ya tenang. Kok tenang Kang modal gak di karir, ridho mek kodok. Makome wis dhuwur napa? Ridho mek kodok-kodok. Wa qudratun iradatun wa ghayarat. Lan Allah di sifat kudrah. Iradatun tur di sifat iradah. Wa ghayarat lan bedani apa sifat iradah amron ing perintah. Wa ilman lan bedani sifat ilmu. Maksudnya Allah ngersakno Abu Jahal iku kafir. Nggih Allah iku ngersakno
Abu Jahal kafir. Tapi Allah merintahno Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa? Sifat iradah iku beda mek sifat amar. Mergo Allah selalu memerintahkan kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing kersane wong iku gak pernah baik. Ya sampean delok teng sarah qauluhu amron nggih. Sampeyan delok teng sarah amron min awamirihi ta'ala faqat amara Allah mongko teman-teman merintah sapa Allah taala Abu Jahlin bil iman. Allah merintahno Abu Jahal kon apa iman, tapi wa arada subhanahu wa ta'ala kufrahu. Napa kufrahu. Dadi kamane irada ya ben irada, amar ya ben amar. Nah, makanya Mu'tazilah berpendapat elek itu karepe setan, karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep mosok Allah merintahno kemudian berkehendak yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya semungkin wae. Kayak ngene lho kamane, kowe di santri nakal, raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ayo roh nak kongkonanem iku ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep. Paham ya? Kowe aku ngongkon kowe Kang sing alim alamah, ora rai-rai gak meyakinkan ini kan ya ora iso. Tapi mosok sak kiai muni ngene, Kang sing bodho Kang kan ya ora mungkin. Ya akhirnya ngongkon Kang sing pinter. Nah jantan ya rada ngerti nek ora bakal terjadi. Jadi kamane Allah merintah itu mergo barang apik tentu itu diperintahno. Tapi tetap kejadiane sesuai kersane Allah. Jadi wa ghayarat amron wa ilman. Ilman karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Ya Allah ngutus Abu Jahal iman. Tapi Allah pirsa nek Abu Jahal berakhir kafir. Lha iku jenenge apa? Irada iku ghayarat amron wa ilman waridho. Sekaruan Allah ngutus Abu Jahal iman. Allah ya ridho nak Abu Jahal iman, tapi kejadiannya kafir. Kama kujen perkara sabata kang tetep apa. Wa ilmuhu ta ilmune wa ta'ala wa yuqalu lan ora kana den ucapno apa ngene muktasabun ta ilmune wa ta'ala iku digolek-goleki. Nah kowe kudu yakin nek ilmune Allah taala iku ora muktasab. Jadi Allah Ta'ala itu ora iso misalnya Allah Ta'ala terus koyo analis, koyo pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Jadi misalnya Allah Ta'ala delok piye perkembangan santri. Sik le aku tak delok perkembangan ya ora ono ngono Allah gak perlu melihat perkembangan. Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona. Sik to tak golek datane sik ora iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing melarat-melarat ra wedi, luwih wedi ra mangan. Wis ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas, iku pirsa kabeh. Lah iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono niku. Ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Dadi Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh yang terjadi sesuai ilmunya Allah Ta'ala. Penyelesaiannya ya bodoh. Ketika Allah ngendasi selesai ya selesai. Tapi dari awal wis pirsa umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari. Apiye wong ini tak kei dhuwit ta ora? Tak pikir sik ya ora ono niku pokoke otomatis kabeh minal azal ila qidho idunya wal akhirah. Entek wis kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Mulane ora usah nyesal, elek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora usah kabeh nikmati, kabeh kersane Allah. Paham? Mulane sampean bojomu cerewet terus ya Allah dik kowe wong hebat. Cerewet kok ora darah tinggi. Suatu saat kok bojomu mati mergo darah tinggi. Panjane kudune tok kere tok. Wis pokoke terus. Wis pokoke wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Fatba mongko anu to sira. Fatba mongko anu to sira sabilal haqi ing dalan kebenaran. Watroh lan bunga sira, watroh lan buang sira arriyaba ing pira-pira keraguan. Terus kowe kudu yakin nak kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis imbo-imbo ae. Imbo-imbo ngeluh sawangane. Kan ya lucu, misalnya kira tau ngeluh, ya lucu kan? Duit ra duwe melarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat no wis pantes-pantese ngeluh. Tapi ngeluhe iku mung nggo lucu-lucunan ae, pantes-pantese manusa yo ngeluh. Tapi ora usah mbok jero-jero. Soale kulillah sumadzarum fi khawdihim yalaqun. Kayak sampean ngene aku lah, aku dadi kiai ora tau ngeluh. Terus santri pinter goblok setengah goblok wis piye kabeh kersa apa pangeran nek sing ngersakno ki sapa? Kanjeng Nabi kurang tope. Yo ana umat sing munafik, Nabi tenang ae. Manjane kowe kabeh kersane
Terus Nabi protes, Gusti kula niku nabi paling top, kok gak ada umat munafik isini-sini kula ora ono. Ya santai wae Nabi apa? Santai ngono munafik ya kersane pangeran. Apa meneh kira munafik muk goblok tok enteng apa? Enteng ora saya tenang ae oh. Tenang aman apa? Aman santai. Hayatuhu kadal kalamu sam'u tsummal basar bi idzi atana sam'u. Lan iki sono. Hayatuhu terautai Allah itu di sifat hayat urip. Sifat hayat itu otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudrah, punya sifat iroda. Sifat kudrah iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudrah berarti mesti identik dengan hayat. Masa kowe iso muni mayit iki kuwasa mangan ya lucu dong jeneng mayit kok kuwasa mangan kan paradok. Sing jenenge kuwasa mesti nempel ning hayat. Mulane ana ulama sing ora nyifati Allah hayat, perkara apa wis otomatis. Angger kudra iroda ya mesti hayat. Tapi ya hayat itu ya penting ya kudu mbok omongno nek Allah di sifat hayat. Meskipun iku sifat sing identik napa mesti ya otomatis kan wong iku mangan berarti wong iku hayat kan, wong iku melayu berarti wong iku hayat. Nah ning Allah nggih ngoten, Allah kudra berarti hayat, Allah iroda berarti hayat, Allah kalam berarti hayat. Kada al kalamu, temkene al kalamu itu sifat kalam, asamu sifat mendengar, sumal basor mengkono sifat ningali. Bidi kelan mengkene ata teka nak ing kita apa asamu apa dalil samiyah, dalil sangka Allah Ta'ala bidi kelan mengkene ata teko nak ing kita apa asamu dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki rungokno tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Mulane kula mbek wong ora alim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kowe ora paham lah pokoke rungokno. Aku yakin kowe ora paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi ku pangeran ngersakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno kalam sama basor ilmu. Ya, tak baleni ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Rungokno ya, pokoke utawa bola-balik ya sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno ki dadi wong alim cerdas paham terus ramen urusan utang, dhuwit, nasib terus. Kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng. Pokoke kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat cek brontak ya pengiran. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong melarat tuh luwih akeh brontak ya to. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet kekafiran. Tapi ora brontak ya ora iso. Lek ora brontak melarat mulai bae bapake sampai dekne. Iku yo mangkel tenan dene cara ora brontak piye. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena ora paham kafir. Tapi iki khase wong alim. Kowe ora paham ora apa-apa. Nah misale rungono tenan. Aku ngomong ini misalnya, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah riyen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok iman. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu. La natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna zaidan qaiman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Yatakallamu bihadza mergo ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fayatakallamu bihadza. Wa huwa hadza kemana ya paham ya. Berarti kalau ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki padha. Ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya wis bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Absortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma napa? Nah. Maka cara Imam Asy'ari, Imam Maturidi, al kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza. Berarti sama, kalam ambek ilmu sama.
Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'alluqe sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'alluqe adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, menjadi tahu. Paham ya? Jadi lah nak ngono, gunane apa kok ana sifat papat? Wong muta'alake sitok, yaiku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam. Wis ora usah mikir ngono, pokoke pangeran iki istilahne date samiun, basirun, mutakallimun. Ya wis ngono ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire ya ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane ya ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Lah alhamdulillah akeh wong bodho ya ora mikir ngono. Lah iku pintere wae. Aku lare gumen. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir Allah dat sing rungu lan sing mirsani kan gak mikir. Padahal asline iku nak mbok pikir. Lah apa Gusti ada samiun basirun? Kok gak digenti alimun yang maknane padha. Pemene nek mending ngene malah kafir. Allah itu mendengar di konteks-konteks yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat loh. Ya malah keliru tuh. Berarti ketika masmuat Allah ra basor. Ketika mubasarat Allah gak sami, malah goblok meneh kowe. Paham ya? Yes pokoknya malah nak wong alim nak maknani malah ra jelas. Kowe nak di kiai alim alama usul ning pangeran si maknani inna wa ta'ala samiun sing pirsa basirun sing pirsa. Mesti murid juga goblok. Piye kiai iku? Sami iku mendengar, Mbah. Sami kok pirsa, sami iku mendengar. Tapi jare sing alim lah ya cung-cung nek mendengar terus dadi apa? Pirsa. Lah apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Misalnya kita takoki ngono. Kowe lho, kowe tak takoki, apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Mboten kan? Lah tapi wong nak goblok ora tau mikir ngono. Mulane kula nu syukur de murid goblok seneng. Iku penting. Dadi ora ana wong bener tauhid kaya wong goblok. Wis ngandel. Lho kula ora ngene nate berduaan mbek Mbah Mun teng MGS diterangno ngene. Aku Mbah Mun dhewe aku seneng gak murid goblok. Tapi nek muridku goblok kabeh yo iso dadi kiai. Ya tau diterangno wong loro nek iku kudu guyu kadang. Mergo murid goblok iku guling-gilingan nak donya kok gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Allah iku ya samium basir. Samiun dat sing midanget. Oh dadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani pirsa apa saja. Iku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmune Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktane Allah ya mendengar, ya melihat. Beda loh. Menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wa samiun dat sing mendengar. Tapi ilmune Allah Ta'ala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Beda kan? Udah diwali kan, sedang ngono dadi wali. Wali jalur ilmu, napa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho mbek kodok kodar ya wali. Kayak kowe goblok ridho banget mbek pangeran niku ya wali. Kayak fakir diuji fakir, bojo judes kok ridho ya dadi wali. Cuma kok mati stroke ngono, tapi ya iya wali. Ya tapi ya wali, ya. Ana wali jalur sugih lho, mau iki wali. Paham ya? Tapi ana wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet-ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Ya napa? Ruwet. Malane cara Imam Maturidi sifat Allah Ta'ala iku mung 13. Jadi ahli sunnah kita iku kan ahli sunnah ala asy'ariyah. Malane ahli as-sunni al-asy'ari. Sebenarnya kita ahli sunnah yang beraliran asy'ariyah atau asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Ta'ala mung 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Sifat maknawiyah. Ambek sifat wujud, ambek sama basor kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur Imam Maturidi ya, sama basor kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun, berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun. Artinya a'lamu anna Zaidan alimun. Bitorikis sama, apa bitorikis sama karena mendengar.
Atau alim tu anna Zaidan alimun. Artinya ya alim tu anna Zaidan alimun bitorikil ilm. Jadi fal basar ya yu'addil ilma wasam'u ya yu'addil ilma wal kalam ya yu'addil ilma. Nah menon ta'aluke kabeh iku ilmu. Ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hanbal. Mulane kula niku sering matehai Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal iku wong sing ra iso debat. Ya ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Ma'mun niku dekne pinter. Ya pintere pas iku tok, bariku wis ra pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Dadi wong keramat tuh Ahmad bin Hanbal. Dekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Iki pas debat iku pinter. Bariku wis ra pinter meneh. Dekne niku percaya ilmu mantek ku filsafat haram. Masyhur. Cara pikirane Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin Hanbal. Iku kan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kon yakin nek Quran iku makhluk. Alasane Khalifah Ma'mun masuk akal Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab iku kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ora ngono kok dikomentari. Dadi cara pikirane Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kamane ana peristiwa Abu Lahab kafir terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab. Berarti fal Quran hadis. Dong to sampean? Ya rada masuk akal. Napa? Masuk akal. Mergo fenomena Abu Lahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa Nabi ape dipateni wong kafir, kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya. Berarti terus Allah ngendikan, cara saiki komentar. Berarti ya saat itu. Berarti hadis. Semua karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif dadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun. Terus kabeh darani Quran iki napa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim dipenjara, dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kullu hadhihi hawadis. Wes dibebasno dene. Bareng basno mirip pindah Mesir. Mesti takoki, mosok jenengan darani kitab Quran hak Quran Zabur hadis gak drisiku sing hadis. Enggak ana makmun penting aku mirip. Lane wong Syafi'i do ahli politik mergo dhisik Imam Syafi'i ku ya wis ngono dene sanate ngono. Tapi aja barani ngakali ku kowe nak ngakali. Soale bebas ya pindah Mesir. Aman napa? Aman Hamal gak ini atok mati. Masyhur debat. Nah debatnya Ahmad bin Hanbal persis kau ilmu sing tak utarakno mau. Kowe nak paham mesti paham. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ditakoki Ma'mun. Allah taala yaqulu fi abilah bin wa yaqulu fil hadisat. Nganti diomongno iku mergo barang hadis. Lah ana Abu Lahab iku kafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang mosok barang ora ngono wis dingendikano. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Taqulu annallaha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud itu gak ada pengetahuan tentang apa yang akan datang. Ya ora ya wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingendikano. Dadi ra penting barang iki terjadi ta ora wis pirsa terus dingendikano. Kaya aku saiki srengenge kan rong surup saiki lho. Terus aku ngomong gharabati samsu kok srengenge ku surup. Dhisik diomonganku mbek surupe srengenge. Lah iya, saiki aku ngomong, kok srengenge surup dhisik disurupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iki Allah ya takallamu bi kufri abilah bin yataqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya Amirul Mukminin taqulu hudan tatlu syamsu. Waqad qul ta'ala walam tatlu syamsu. Fa hudan tatlu syamsu. Kaya kowe Amirul Mukminin ngerti nek sesuk iku srengenge terbit. Zaman saiki urung terbit. Masalah gak? Ya ora masalah, ya ngomong saiki kejadiane sesuk. Pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik. Kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir. Ngendikane wis dhisik. Makmun ra iso ngomong. Wong kaget kabeh lho sampe ngaramno mantek kok iso mantek. Bariku ra iso neh. Maksud ra iso neh mergo ngaramno. Lan nek ra iso mantek alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to kira iso mergo goblok alhamdulillah. Jadi mulane wong sing syukur ya kowe ra iso mantek alhamdulillah ana sing ngaramno mantek.
Paham? Wong tasawuf ngaramno dako ikul fikih, detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Sampeyan ngaji kitab tasawuf. Wa alaika bijtina bidako ikil fikih. Kowe kudu menjauhi detail-detaile fikih. Fa inna dzalika yuksil qalba. Ngono iku mari ati atos. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Itu sing syukur ya, wae sing syukur. Kok sebagian ilmu pancen diharamno ulama, kaya mantek ya diharamno ulama. Alhamdulillah orang diharamno wis ra iso. Wis apa? Gak iso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora iso. Ya dadi kita iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene. Nanti taghrubus syamsu. Berarti alim tu annas syamsa nanti taghrub bakal suhrub. Lah atakallamu bihadza mergo alim tu hadza. Berarti ta'alluq ilmu kalam iku ambek ilmu. Paham ya? Basar ya yu'addil ilma, sama ya yu'addil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh bali ilmu ta'alaq sitok ngene iku ilmu. Paham ya? Mulane Allah sering ngendikan wa wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami, tapi maknane padha ilmu. Mulane kaya oleh maknani inna wa satuna ta'ala sami'un dat sing pirsa, basirun ya pirsa. Tapi resikone muridmu, wah goblok tenan iki. Gak tau maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok. Wis ra tau maca kamus. Nah, kowe ra trimo, kowe luwih goblok to. Iku menyangkut ta'alluq. Apa? Yesus kok wis nang guru mbek murid padha-padha. Ya dadi ki kudu roh ya. Dadi senajan to mantek ku haram, wong kudu roh mantek. Iku mau ben roh sifate Allah taala iku mau ya. Mulane cara Imam Maturidi sifate Allah iku mung 13 mergo mbuwak sifat maknawiyah. Maksudnya ya otomatis ta kudro sak paket mbek qadir. Dadi ora perlu ana kudro, ora perlu ana qadir, alim ambek ilmu. Kan ngono kan sak paket kan? Napa? Sak paket. Lah itu kan Imam Asy'ari ku ya aneh Imam Asy'ari. Kudroh dihitung sifat, qadir dihitung sifat, sami dihitung sifat, sama dihitung sifat. Lha iku ya ana aneh Imam Asy'ari. Tapi ulama terus dinut wong akeh. Menurut yo ora cocok. Wong wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi kami kudroh iroda sama basor terus aliman qadiron muridan. Kan yo lucu cara pikiran kan. Lah yo mbah angger alim yo lahu ilmu, angger qadir yo lahu ngono kok dibakas mbah. Cara Asy'ari ketemu Maturidi. Tapi cara Imam Asy'ari yo mending ngene. Lah yo mbak arani qadir, tak arani lahu kudro kok ora oleh. Kok yo goblok pisan. Dadi kira-kira ada debat kan. Dadi cara dua beliau ketemu ke dadi Zuri bingung. Cara Imam Maturidi lah yo mbah. Wong qadir kok butuh lahu kudro agar qadir mbah iku mesti lahu kudro. Ngono kok mbok omongno ku piye mbah. Lah jare Imam Asy'ari, "Lah wong karuan qadir tak arani lahu kudro kok ora oleh." Ku yo malah goblok pisan. Iki milih dia. Asy'ari apa Maturidi? Lah kowe ora roh, delalah yo mirip Asy'ari. Yo mirip Maturidi. Bener di. Lah misalnya aku mending ngene. Huwa ghaniyun, orang itu kaya. Terus ana sing mbok tambahi berarti lahu malun kasir. Mesti donyane akeh. Lah yo mbah wis tok mongno sugih mesti donyane akeh. Jare sisi tok, lah iya wong sugih tak arani donyane akeh kok kowe ora setuju. Bocah kok ora karo-karuan. Ki milih ndi? Ayo milih ndi? Asy'ari apa Maturidi? Maturidi itu Asy'ari. Apa padha wae? Ayo Asy'ari selama ini ki Asy'ari apa Maturidi? Ya ora ro. Pokoke nggo pujian ning musala melok ngono. Repot. Mane pasanan ben kesane kok wong alim no. Oh ben keren no. Ya dadi wong kudu ngerti. Mulane Imam Ahmad bin Hanbal akhire diakoni. Pas iku pinter mantek. Bar iku yo ngaramno. Lah anak masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus mbok arani Quran hadis. Iku ora ngono. Allah mulai kan pikirane makmun kan ngene. Peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru. Mesti ngomentari ini Allah yang ngenteni hal itu terjadi. Mosok Allah komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi. Mau sapa makmun kepengin wong darani Quran iku hadis, mergo ngomentari barang kekinian.
Padahal lam yazalil ulama qotibatan darani Quran iku qadim. Problemnya qadim tadi Quran ngomentari barang hadis. Akhirnya Imam Ahmad darani berarti nak ngono kana wa wala ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jare makmun yo ora Allah yo pirsa apa yang akan terjadi. Lah iya wis pirsa terus ngendikan. Nah wis pirsa terus ngendikan mereka ya takallamu bihada mergo ya'lamu hada fayatakallamu bihada. Langsung fasakatal makmun wa buital menengcep makmun. Itu debat di depan umum makmun dan pede. Satu-satunya khalifah Abu Abbas yang pede alim dan makmun. Debat minta ditonton orang banyak. Wis keren. Dia gak nyongko, wah Muhammad itu lugu kan wong itu tukang riwayat hadis lugu. Mangan semongko ya lho rawani. Napa haram semongko iku ya ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dahar. Lam tablughni riwayatun kaifa akalan Nabi al-bitti. Aku iku ora entuk riwayat Nabi carane mangan semongko. Apa carane rokokan. Malah gelem. Cara Imam Ahmad urip moh dekne ning warung ning diafah aku ora roh carane Nabi mlebu diafah. Pokoke angger halal lah kok ora roh carane iku gak kersa. Mone carane bolot malah ora tahu. Semongko lak karon halal. Napa niku haram? Yo ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dar semongko. Lan aku mau mangan semongko. Pemene carane nyuwati tangan loro. Ora roh. Lah wong lugune ngono, malane makmun pede mesti kalah nak debat. Wong lugu mesti goblok. Rata-rata wong lugu goblok. Alhamdulillah kaya wong-wong saiki sesuai teorine makmun. Angger lugu ya goblok tenan. Wis bener sesuai apa? Teori. Di luar dugaan amal pas debat itu pinter. Kaifa taqulu fil Qur'an huwa qadimun azaliyun. Wa kaifa yaqulul Qur'an fi Abillah bin Waqad kan Abdullah bin hadisan. Membicarakan barang hadis berarti hadis. Masyhur Imam Ahmad ngendikan kana wa wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi. Padahal kue makmun sesuk srengenge terbit roh padahal sekarang urung terbit. Lah iya yen aku rong sesuk mesti terbit. Lah iya berarti kowe iso ngomong srengenge terbit ora usah ngenteni terjadi. Padha Allah ya takallamu fi kufri Abi Jalin ya ora ngenteni kufri Abu Jahal. Meneng makmun. Wong kaget murid apa tak lho ngarepno mantek. Wong keramat ya napa? Mengenai kira keramat niru sinten Ahmad bin Hanbal. Wong keramat tenan. Wong kondang tenan. Masyhur akhirnya Imam Syafi'i ya pinter, makmun ya diakali kena. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku benerno Imam Syafi'i. Mergo Imam Syafi'i ku kefekian. Timbang aku darani Quran qadim dipateni, lah kok mulya temen makmun mateni aku. Nyawaku larang aku ahli fikih. Atok ora mati ya, apa? Terus dia pindah putih Mesir. Mergo dekne iman nak darai muhaddar demi pendapatnya mati. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir niki hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah Mesir iku Imam Syafi'i sing dipethuki Kanjeng Nabi. Dipethuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipethuki mimpi ya Syafi'i sampekno salam ning Ahmad. Nah Allah iku sok ben gawe nur. Nur yutawijuhu bitajin minurin kok Allah ngekei kuluk mahkota sangka nur mergo Ahmad iku wani nantang balak demi darani Quran apa qadim. Jadi koyok ngono ijtihad ulama. Imam Syafi'i sing zahire salah mergo menghindari napa masalah. Sing dipeni ketemu Kanjeng Nabi mergo ijtihad iki ya penting. Ora oleh ulama ya ta'arradu lil halak apa mentokno awake potensi rusak. Piye ulama iku penting. Nah, rata-rata ulama mulai dhisik ya koalisi mbek waliul amri ben gak ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisi kan ya ribet napa? Ribet. Akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan ning gone sinten? Imam Ahmad. Padahal Mesir Irak zaman riyen nggih jauh enggak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalem salat masyhur. Pas sholat, ini ngaji gaya jubah, mbak orang Arab ya, pakai jubah. Utusan Imam Syafi'i datang, kalau akan ngetero surat teng jenengan. Sing diutus itu gak roh isine surat. Bareng diwaca nangis Imam Ahmad ya mau disal. Ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngene-ngene yardo angka wa akhbaroni anna wa ta'ala sayyida wijugata jan minurin biqaulika innal qur'ana qadim. Nangis Imam Ahmad. Lah wong dhisik ku angger seneng, iku spontan ngeki hadiah. Iku bedane wong dhisik seneng.
Terus duwike klambine iku sing dienggo saat itu dikekno mbek utusane. Iki spek kowe. Sebagai bukti senengku diikrori, ijtihadku diikrori, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya balik teng Mesir. Iki Imam Syafi'i cung cah dalem iki, cung jubah iku sing dikeki kowe. Sing dikeki jubah iku kowe ya tetep wekmu. Tapi tulung jubah iku ya kum ning banyu terus sisa banyu iku kekno aku. Nangis murid. Roh adabe Imam Syafi'i. Sajane Imam Syafi'i wong sing mbiayai aku, sing nyangoni aku nih cobae tak pek aku gak. Ya tung dikeki jubah iku kowe. Wis kum ae aku kei banyune. Muridnya gelem ae muridnya Mas coba dikeki aku tak pek ribet. Imam Syafi'i. Dadi gurune dikeki iso coba. Dadi murid mulai dhisik bolet. Ya, mestine ayo mun pek jenengan ono ora ya tetep. Nggih, Pak. Oke, wis kom. Niki banyune, Pak. Coba digo mulai. Sesemane wong di murid wis kudu siap kecewa. Wis kunane kuno. Murid ratoto iku wis kunane kuno. Eling-eling murid ratoto iku wis kunane kuno. Sakjane ya bener ngono, Pak. Bener wong Madura nek toto ora dadi kiai, Pak. Tahu ini larangan? Ya tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Kenapa enggak tahu? Enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Ribet anekdot Madura ribet. Ya dadi eling-eling ya mulane napa nggih kula waca nggih. Misale kadzal kalam tengene sarah nggih. Jajal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu ta'ala. Iki ketok nak mbahmu nanut guru-gurune wong alim alamah. Jadi sing darani sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqatun kang ta'alluq bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu. Jadi angger ta'aluke ilmu ya ta'aluke kalam, ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Mergo apa? Ya alamu bihadza ya fayatakallamu bihadza wa yatakallamu bihadza mergo ya alamu hadza. Paham ya? Jadi angger ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Lah padha wasam'u sifatun azaliyatun qaimatun bidzati Allah ta'ala ku bi jami'il maujudat al masmu'at wa ghairiha. Ditambahi al masmu'at wa ghairiha. Ora kok sama Allah taala khusus ning masmu, nek ora masmu ora iso kafir kowe. Paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar ya kafir kowe. Kudu meyakini Allah mendengar apa saja, cek masmuat wa ghairiha apa? Masmuat wa ghairiha. Jelas ya? Dong. Ya wis pinter. Oh, Asari Maturidi. Asari Maturidi. Asari tanggamu. Gayane tok ahli sunnah iku ana loro. Ana sing Asari, ana sing Maturidi. Padha ora paham kok omong. Ayo gumun mbek tukang tutor-tutor. Dalam fikih ngikuti salah satu mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya ora roh, bedane papat ya ora roh. Tapi ngomong ngono. Dalam tasawuf ngikuti nak gak Abdul Qasim Al-Junaidi Imam Ghazali Ihya ora tau ngaji, kitab Abdul Qasim ora tau ngaji. Kowe nak dadi tutor-tutor NU, kowe enak-enak ngomong. Kene sing alim sing bingung kowe roh ta ora itu. Seribet. Tapi wis ben kok wis pantese ya ngono, wong tutor ae pantese nek wong alim ya pantese kaya kula ngaji khas. Lah saiki masalahe terus ketika Allah mesti pirsa. Berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu. Tapi masalah sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok maknanya menemukan. Tapi kowe ra nyifati Allah idrok, masa Allah tidak bisa menemukan? Kan ra mungkin. Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada tak itu, nas itu di Quran dan hadis. Mulane fahallahu idrokun aula. Fahallahu mongko ana ta iku di Allah idrokun di sifat idrok aula utawa ora. Khulfun te ana khilafe ulama. Mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu enggak? Ya tentu perlu, pasti Allah itu banyak sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas riwayat. Mulane ulama darani ora perlu, gamane ora perlu mbok arani di sifat idrok, mergo wis cukup sifat ilmu. Apa cukup sifat ilmu. Wa inda qauminan menurut kaum sohasah fiing dalam iki apa al waqfu mauquf. Daripada debat sadok mauquf.
Nah, ini kan arah iso ya ono sanate yang ribet ya mauquf wa inda qaumin sahha fihil waqfu. Karena tadi tak ulang lagi ya, idrok maknanya menemukan sesuatu. Ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu. Tapi problemnya misalnya kayak ujuk-ujuk nambah Asmaul Husna, Al-Mudrik, kang duweni sifat idrok, kan problem sanatnya mana? Tapi kan terus percaya Allah tidak punya sifat idrok, kafir kowe. Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu. Paham ya? Jadi min haitsu inna dzalika waqi'un ya Allah di sifat idrok. Tapi min haitsu anna dzalika ghairu marwiyah, tidak diriwayatkan ghairu marwiyah, tidak perlu ditambahkan sifat idrok. Itu jenenge apa? Fahallahu idrokun aula khulfun. Paham ya? Terus wa inda qaumin sahha fihil waqfu, ya sudah mauquf ae. Maksudnya mauquf iku mbok arani ana idrok ya benar karena Allah hakikate idrok, mbok arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya. Apa? Tidak ada riwayatnya. Muk sing ana riwayat iku Allah iku ilmu. Pun difaham wa halin alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah pengajian dari guru kita Gus Ba. Semoga kita semuanya mendapat pencerahan dan kita bisa memahaminya, insya Allah, supaya bisa diterapkan ke kehidupan kita masing-masing ya. Semoga saja bisa dimengerti. Masih bersama channel Konco Ngaji. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyimaknya sampai ke penghujung video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan kita tetap semangat untuk hidup, semangat untuk selalu sehat dan sukses untuk semuanya. Oke, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk, yang semoga saja kita tetap istiqomah, tetap menjalankan apa yang diajarkan agama, dan kita akan selalu tetap iman Islam sampai kapanpun. Untuk video saat ini kita sudah sekian dulu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.